Shalom, selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dari istirahat kami sepanjang malam. Untuk itu sebelum kita memulai semua aktivitas kami, mari kita mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan berikan bekal lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam. Kami boleh tidur dengan nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Dan pagi ini Tuhan kami kembali Tuhan boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mari Tuhan bekali kami dengan segala kebenaran firman-Mu Bapa, hingga kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami hanya oleh penyertaan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai ibadah Manarema pada pagi hari ini. Dan kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Demikian bunyinya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar daripada kehidupan orang percaya sudah sering kita dengar. Dan firman Tuhan juga sudah mengingatkan kepada kita. Setiap kali kita diingatkan agar kita ini tetap teguh di dalam hati iman percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini kita boleh diingat kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ini, di sini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, itu dikatakan orang yang bijaksana, ya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena orang yang tidak melakukan firman itu adalah nol, tidak mendapat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak apa-apa terhadap dirinya. Padahal seringkali kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan, membimbing, menyertai, hingga kami boleh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki hati dan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, orang yang mendirikan bangunan itu harus di atas batu karang, pondasi yang kuat, yang kokoh, sehingga jikalau diterpa angin ribut, apalagi situasi sekarang, ya, bencana alam di mana-mana terjadi, tsunami, badai, topan, gempa bumi, semuanya ini jikalau kita tidak memiliki satu pondasi atau dasar yang teguh, kita pun akan hancur, kita pun akan hanyut di dalamnya. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kita itu disebut orang yang bijak kalau kita mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Dan bahkan dikatakan, kalau kita tidak menaruh bangunan rumah ini di atas batu, berarti di atas satu pondasi yang kuat, maka jikalau datang banjir, hujan dan lain sebagainya, rumah ini akan roboh. Ya, ini menggambarkan
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman yang teguh supaya kita tidak hanyut dengan keadaan situasi pada saat ini. Dunia makin hari makin sulit. Dunia makin hari makin gelap. Dunia makin hari makin mengancam kehidupan setiap manusia. Saat ini kita semua diributkan dengan badai topan yang melanda di dalam kehidupan manusia seisi dunia. Pandemi COVID yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Bahkan akan timbul klaster-klaster yang baru yang akan mengancam lebih gawat dan lebih berat lagi bagi manusia. Satu belum habis, manusia sudah diwarnai dengan ketakutan yang lain. Satu belum habis, diwarnai dengan kesulitan yang lain. Semuanya ini akan terjadi pada akhir zaman ini. Tapi syukurlah bagi kita orang-orang percaya yang setiap saat firman Tuhan selalu mengingat kepada kita agar kita mau mendirikan bangunan iman kita ini di atas batu karang yang teguh, yang kokoh. Sehingga apapun yang menerpa dalam kehidupan kita, yang menggoncang hidup kita, kita akan tetap berdiri dengan kokoh. Karena kita meletakkan bangunan hidup kita ini di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangka lagi, saat ini semua manusia dirundung ketakutan. Saat ini semua manusia dirundung kesulitan hidup. Tapi syukurlah bagi kita, orang-orang percaya yang mempunyai Yesus sebagai landasan kehidupan kita, sebagai pegangan kehidupan kita, sebagai pengharapan dalam hidup kita. Dan dialah satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Yesus sanggup menyertai hidup kita. Yesus selalu mendengar tentang segala kesulitan kita, orang-orang percaya. Oleh karena itu, jikalau setiap kali firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, bahkan seringkali ungkapan-ungkapan firman Tuhan, banyak yang sudah kita hafal dan kita ketahui. Namun pagi hari ini firman Tuhan mengingat kepada kita, sudahkah kita melakukan kebenaran firman itu? Sudahkah firman itu kita kerjakan di dalam kehidupan kita sepanjang hari? Hingga firman itu boleh berakar di dalam hati dan pikiran kita, menjadi bagian daripada kehidupan kita. Sehingga apapun yang menerpa dalam hidup kita, menerpa dalam dunia yang saat ini sedang goyah ini, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, kita akan tetap berdiri kokoh, berdiri kuat dengan iman kita yang teguh. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita. Tuhan sudah menjamin hidup kita. Kemanapun engkau pergi, aku tetap menyertaimu. Janganlah kamu khawatir. Jangan kamu mencari dan menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Tetapi pandanglah terus kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Pertolongan Tuhan yang selalu memberikan jaminan pada kita. Hingga kita boleh menjadi orang-orang yang kuat, kokoh, berdiri di atas bangunan yang kuat. Karena kita memiliki dasar batu karang yang teguh. Kita bangun hidup rohani kita di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu resah dengan keadaan yang ada ini. Karena kita memiliki satu pengharapan. Pengharapan yang kekal. Pengharapan yang teguh. Berjalan bersama Yesus. Kita pasti sampai di mana tempat yang kita tuju. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu jikalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, di situ dikatakan kita ini adalah orang-orang yang bijaksana, mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat renungan firman yang singkat pada pagi hari ini, saya percaya dan yakin biar kita tetap berpegang pada janji kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berpegang pada pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus yang mampu memberikan pertolongan, memberikan ketenangan, dan memberikan kenyamanan, bahkan memberikan kecukupan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pagi hari ini Tuhan. Hamba sudah banyak mendengar kebenaran-Mu, tapi seringkali kami juga Tuhan masih belum melakukan kebenaran firman-Mu ini. Tapi lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami amat bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami kembali, hingga kami boleh kembali Tuhan, tetap mendirikan bangunan kehidupan rohani kami di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin Tuhan, dan kami tahu Tuhan, saat ini tidak ada satu manusia pun yang dapat menolong. Saat ini tidak ada satu pun yang dapat kami jadikan pengharapan dalam hidup kami. Tapi bersama Yesus, kami mampu melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan, seberapa banyak kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, jadikanlah firman ini bekal bagi setiap aktivitas kami, mulai pagi ini hingga sampai pada malam hari ini. Dan seberapa banyak Tuhan, di antara kami Tuhan, pada pagi hari ini yang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakitnya. Bagi mereka Tuhan yang mengalami ketidaktenangan dalam hidupnya, Tuhan, Engkaulah penghiburan kami. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus hiburkan kami, hingga kami boleh menikmati perjalanan hidup ini Tuhan. Mengawali semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam ini hanya di dalam pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga Tuhan, Tuhan segera pulihkan Tuhan bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, dari segala COVID pandemi, virus-virusnya ini Tuhan hancurkan, Tuhan lenyapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, dengan situasi hidup yang penuh dengan kedamaian, dengan kehidupan sosial ekonomi yang cukup. Semua ini hanya oleh kemurahan dan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.